Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang, kita sudah bergabung dengan Kabareskrim periode 2009-2011 Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore Pak Ito. Selamat sore Mbak Stefani. Baik Pak Ito, kasus dugaan penistaan agama yang menyeret nama Panji Gumilang sudah naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka sampai hari ini. Biasanya mengapa hal seperti ini bisa terjadi Pak Ito? Baik, mungkin perlu saya jelaskan di sini bagaimana proses penanganan satu perkara ya di Bareskrim atau di kepolisian. Yang pertama kan kita sudah laporan ya, laporan tentang adanya dugaan terjadinya penistaan atau penodaan agama. Kemudian Bareskrim Polri telah melakukan langkah-langkah pemeriksaan terhadap 4 orang saksi ya, termasuk saksi pelapor, dan juga melakukan permintaan keterangan dari 5 orang saksi ahli agama dan ahli pidana, termasuk meminta klarifikasi kepada terlapor. Itu sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Kemudian dari penyidik sudah menemukan, setelah dilakukan gelar perkara, menemukan ada indikasi ya, unsur-unsur pidana penistaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat A. Nah, setelah itu Saudara Panji Gumilang kan baru dalam proses penyelidikan atau klarifikasi, sehingga kita belum melakukan atau Bareskrim belum melakukan upaya paksa ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah tentunya penyidik akan mencari orang yang terlibat ya, orang yang terkait dengan unsur penistaan agama tersebut. Saya kira publik mungkin sudah bisa menduga, dan tentunya nanti karena ini sudah dinaikkan ke dalam proses penyidikan, maka pemeriksaan terhadap orang yang diduga terlibat itu statusnya adalah sebagai tersangka. Dan nanti ada upaya hukum, apakah harus diamankan atau tidak, itu tentunya kewenangan penyidik dan pertimbangan penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 4 ya. Jadi kalau di sini melihat prosesnya, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Menko Polhukam, kalau sudah dilakukan penyidikan dan sudah diperiksa tersangkanya, tentunya akan ditindaklanjuti dengan upaya untuk menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, karena ini kan berproses dalam criminal justice system atau sistem peradilan pidana, di mana di sini instansi kejaksaan sebagai penuntut umum sudah masuk untuk mengikuti daripada perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Polri. Nah, setelah itu tentunya nanti ke depannya proses peradilan setelah melalui pernyataan buatan lengkap atau P21 tahap kedua. Itu prosesnya demikian, Mbak. Jadi pihak kepolisian tentunya harus hati-hati, harus cermat, karena ini juga menyangkut hak asasi manusia ya. Kita tidak bisa dengan sembarangan semena-mena karena ada desakan masyarakat, kemudian kita menindaklanjuti dengan upaya-upaya paksa yang akan memiliki konsekuensi hukum apabila yang bersangkutan tidak terima. Saya kira itu Mbak Stefani. Baik, Pak Ito, artinya dengan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, jika nanti ada pemanggilan kembali, ini sudah bisa dipastikan Panji Gumilang diperiksa sebagai tersangka? Saya tidak menyebutkan siapa ya, tetapi kan tadi disebutkan bahwa penyidik menyampaikan sudah bisa ditetapkan orang yang diduga terlibat dalam unsur pidana tersebut. Tadi kan publik saya yakin juga sudah mengetahui, tentunya kan kita harus tidak bisa menyebutkan identitas seseorang. Tetapi orang itu akan diperiksa, statusnya adalah sebagai tersangka. Sebagai tersangka, dan kemudian ada upaya hukum tentunya di sana. Saya kira itu yang mungkin akan dilakukan oleh penyidik. Karena bukti permulaan itu menurut saya sudah mencukupi ya. Sesuai dengan pasal 184 ayat 1, sudah ada keterangan ahli, sudah ada keterangan daripada dokumen-dokumen pun penyidik yang saya dengar sudah di tangan penyidik ya, baik dalam bentuk flash disk maupun dokumen lain, dan juga dengan keterangan daripada pelapor. Saya kira itu yang mungkin akan segera menjadi titik awal daripada proses penyidikan yang akan dilakukan, dan saya yakin dalam waktu dekat itu akan dilakukan, Pak. Baik, ada lebih dari satu pelapor dalam kasus ini, Pak Ito. Apakah hal seperti ini berpengaruh terutama dalam urgensi untuk segera melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka dalam kasus seperti ini? Ya, tadi saya sampaikan kan prinsip dalam penyidikan itu harus hati-hati ya. Sehingga dari laporan ini apabila dia terkait, tentunya ini akan menjadi bahan apakah seorang itu sebagai pelapor, kemudian kalau pelapornya itu sama materinya, tentunya ini kan menjadi pertimbangan bagi penyidik
untuk bisa menetapkan siapa yang menjadi pelapornya. Jadi tidak mungkin satu orang ini ditangani oleh berdasarkan dua laporan yang kalau laporannya sama, tentunya kita akan menentukan laporan mana yang akan kita lakukan, dan yang satu lagi mungkin bisa dijadikan statusnya sebagai saksi. Saksi yang menguatkan laporan, karena kan pelapor ini tentunya sangat mengetahui permasalahan yang terkait dengan kasus ini. Pak Ito, kasus penistaan agama ini kan bukan pertama kali terjadi dan ini bisa dikatakan sebagai kasus yang cukup sensitif. Kita lihat kemarin demo di Ponpes Al Zaitun pun juga melibatkan cukup banyak masanya. Seperti apa kemudian penyidik dalam menyelidiki kasus-kasus seperti ini, Pak Ito? Nah, itu yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam jelas ya, bahwa ini tidak akan diambangkan, Pak. Kalau diambangkan akan mengganggu ketertiban masyarakat ya. Jadi masalah sosial, apalagi ini tahun politik. Jadi yang saya ketahui dan saya dengar, rekan-rekan penyidik di Bareskrim itu mereka betul-betul bekerja keras akan menetapkan dan menangani masalah ini supaya tidak melebar kemana-mana. Tadi Pak Menko Polhukam sudah mengatakan jangan dibesar-besarkan karena kasus ini adalah kasus pidana yang sebetulnya juga kalau ditangani secara proporsional ini merupakan kasus pidana biasa. Meskipun menyangkut seorang tokoh ya, dan juga tentunya ini ada hal-hal lain yang dikaitkan masalah dana 250-an sekian, ini itu pun juga menjadi bahan penyelidikan ya. Saat ini sudah masuk dalam penyelidikan dari teman-teman di Bareskrim karena ini terkait juga dengan kasus Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Baik, kita harapkan kasus ini segera menemui titik terang dan kita tunggu kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabareskrim periode 2009-2011 sudah bergabung di Berita Satu Sore. Sehat selalu Pak Ito.